Baik, selamat pagi semuanya. Hai minasa, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Baik, sebelum Pak mulai pembelajaran di semester genap ini untuk pertama kalinya, sebelumnya mari kita haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baik, kita langsung masuk untuk materi di pelajaran di semester genap ini. Kalian sudah mempelajari kemarin berbagai macam perubahan kata kerja. Ya, masih kita belajar kata kerja. Untuk materi di buku Sakuranya, coba diperhatikan materi bab 51, Daigojuichi Kades, itu pelajarannya 51. Silahkan diperhatikan bukunya, itu Kusuryo Nonda Hogai Desho, itu menyatakan atau menyampaikan saran. Di materinya menyampaikan saran kepada orang yang sakit, tetapi ini materinya bisa kalian menyampaikan saran hal apapun ya, untuk menyarankan teman melakukan kegiatan tertentu. Tentunya sarannya yang positif ya. Ini kalian sekarang belajar masih ke pola bentuk ta. Itu bentuk lampau, kita mempelajari perubahan kata kerja dasar, berubah ke dalam bentuk lampau atau bentuk ta. Nanti dikombinasikan dengan hogai desho, itu menyampaikan sarannya ya. Nah, sebelum masuk ke materi atau perubahan kata kerja, ini di semester lalu Pak Rensyu kembali atau Pak review ulang. Ini ada beberapa anggota tubuh ya. Itu karadades, ini bagian-bagiannya di bawah, bagian tubuh. Ini sudah pernah di semester lalu. Coba pagi ini Pak mau dengar siapa yang mau baca anggota tubuh biar semangat ini, soalnya suasananya hujan. Silahkan yang mau baca, ini artinya sudah ada di sebelah. Ini Indonesia Goa, Koredes, di sampingnya sudah ada. Coba Nova Apriliasa, Hayonde Kudasai, silahkan dibaca. Nova, hai. Kiki Mas, bisa dengar suaranya ya? Kedengeran Pak? Ya, kamu bisa dengar suaranya Pak ya? Nova-san? Bisa. Oh, bisa. Hai, Yonde Kudasai, silahkan dibaca. Bisa Pak. Hai, coba dibaca Bagian tubuh, atama kepala. anggota tubuhnya. Bagian tubuh itu Pak. Ya, karada tubuh, anggota tubuh di bawahnya sudah disediakan. Tinggal baca saja. Pak mau dengar ini soalnya sudah lama kamu nggak bahasa Jepang. Karada Saya juga sama. tubuh, bagian tubuh. Atama kepala, kuci mulut. Ini gitu Pak. Ini mata, ini telinga, kami rambut, hana hidung, ha gigi, sita lidah, mayuge alis, nodo tenggorokan, kata pundak, koshi punggung, onaka perut, te tangan, ude pergelangan, sume kuku, yubi jari, kokoro jantung atau hati, hai paru-paru, asahi kaki, momo paha. Baik, bagus sekali.
Nah, ini untuk anggota tubuh yang lain perhatikan juga. Ingat belajar di rumah, ucapannya juga diikuti ya. Jangan diam, lihat huruf saja, kalian diam. Ini sudah Pak bantu dengan huruf romanji, huruf latinnya. Kalau di buku kalian itu memakai huruf hiragana, katakana. Sekarang ini sudah Pak bantu dengan huruf latinnya, biar kamu nggak bingung. Tetapi huruf kana, hiragana, dan katakana tetap dipelajari ya. Tetap dibaca dan dilatihkan cara menulis. Karena ini lumayan lama kegiatan seperti ini belajarnya ya, biar kamu nggak lupa. Hai, di sini ada anggota tubuh, itu ada atama, kuci, me, mimi, kami, hana, ha, sta, mayuge, nodo, kata, koshi, onaka, te, ude, sume, yubi, kokoro, hai, ashi, dan momo. Nah, itu beberapa anggota tubuh yang bisa ditampilkan di sini. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa cari di media lainnya yang kurang lengkap. Ini nanti kalian bisa menyebutkan jenis penyakit ya, misalnya sakit kepala, terluka, panas, dan lainnya ya. Ini dasarnya dulu sebelum kita lanjut ke perubahan kata kerja. Ini sudah pernah ya di semester lalu. Bahkan ulang umum kemarin tes ujian semesternya banyak muncul seperti ini. Ini di pelajaran 50 ya. Daigojuka, pelajaran 50-nya. Nah, ini anggota tubuh, kita lanjut. Nah, kondisi kesehatan. Nah, di sini kalian menyebutkan sakit-sakit yang dialami oleh anggota tubuh ya, seperti atamaga itaides, onakaga itaides, nodoga itaides, guaiga waruides, warui itu tidak enak, netsuga arimas, sekiga dekimas, kazeo hikimas, kega o shimashita, hega, haga itaides, kata ga itaides. Nah, ini beberapa jenis penyakit yang dialami oleh tubuh kita ya, yang ringan-ringan saja. Ada yang bingung? Boleh ditanyakan dulu. Ini materi pengulangan, ini fukusyunya, prinsip fukusyunya kemarin, latihan pengulangannya. Itu sudah disediakan di halaman 51 ya, di pelajaran 50. Coba diperhatikan bukunya. 5152. Itu ada jenis gambarnya di bukunya, tinggal kamu masukkan ke gambarnya, diisi dengan penjelasan seperti ini. Karena di buku kalian itu disediakan huruf hiragana, katakana. Sekarang sudah Pak buat romanjinya, tinggal dimasukkan di bukunya. Mungkin di semester lalu Pak terlalu cepat mengajarnya atau kalian berhalangan untuk ikut kegiatan. Mungkin sekarang bisa diisi ya. Silahkan diperhatikan lagi. Ada yang mau bertanya, silahkan. Yang masih bingung. Kalau tidak, kita lanjut. Baik. Nah, ini latihannya kemarin sudah kita latihkan juga. Coba diperhatikan lagi sekali. Cocokkan dengan gambar, di buku sudah disediakan. Ya, Pak tidak ulang lagi, tidak Pak cocokkan, karena sudah ada jawabannya di sebelah. Tinggal kamu memasukkan dengan melihat gambarnya. Artinya kegiatan dia seperti apa. Coba dibaca Pande Dharma.
Kiki Maska bisa mendengar? Pandey Darmasang. Halo, Pak. Tapi 12 sampai 3 ya? Ya, Pak. Baik, silahkan dibaca A sampai H. Atama ga itain desu. Hoshi ga itain desu. Hana ga itai. Hana ga mizu o deru. Onaka ga itain desu. Kega o shimashita. Te, yubi ga itai desu. Kata ga itain desu. Hana ga itai desu. Baik, sekali ya. Nah, ini artinya sudah ada di sebelah, kalian tinggal menggabungkan atau mencocokkan dengan gambarnya di samping. Silahkan dimasukkan dulu. Di gambarnya sudah ada di sampingnya, ini sudah Pak sediakan jawabannya, tinggal dimasukkan. Nah, untuk gambar nomor C, itu ada yang bisa kasih penjelasannya. Itu sakit hidungnya apa flu dia pilek? Itu gambarnya rancu sekali. Nomor C, itu sudah Pak buatkan dua jawabannya. Hanaga itai des, itu untuk sakit hidung, mungkin hidungnya kenapa gitu ya. Terus hanaga mizuo deru, itu untuk flu. Mizuo deru, keluar air gitu. Pilek dia ya. Nah, itu untuk nomor C gambarnya. Terus ada gambar nomor nomor F itu T, bukan T ya, perhatikan T itu tangan. Yubiga itai des atau tega itain des. Kalau sakit tangan, tangannya sakit misalnya, tega itai des. Yubi itu jari. Yubiga itai des. Nah, ada yang bisa menjelaskan di sini, ada yang pakai en di belakangnya. Perhatikan ada yang nggak pakai en, tanpa n. En deska. Ini itain des, itai des. Siapa yang bisa jelaskan? Ini sudah Pak jelaskan di materi-materi sebelumnya, bahkan jauh dari awal sudah disediakan atau Pak jelaskan penggunaan en di belakang suatu kosakata dalam kalimat. Siapa yang bisa jelaskan? Biar kamu nggak bingung, Pak, ini kok ada pakai itain des, ada yang pakai itai des. Do deska, bagaimana? Bichiragata dashi deska? Mana yang benar? Keduanya benar ya, cuma penjelasannya beda. Siapa yang bisa jelaskan? Coba Amelia Sang. Amelia Sang. Hai Maska, ada? Hai Dwi Cahyanisa. Hai Nova, ini angkat tangan. Nova Sang, Nova Aprilia Sang. Hai. Waktu ini kan Bapak bilang kita itu ingin sekali ya. Oh, oke, koidek udah. Oh, suaranya kerasin lagi dikit ya. Kedengeran nggak? Hai. Ya, sekarang silahkan. Kan waktu ini Bapak bilang kita itu ingin makan, kan waktu pola yang kalimat yang dulu tuh. Terus kalau itain tuh ingin sekali. Mungkin kalau di sini tuh itainnya itu sakit sekali gitu Pak. Ya, bagus. Ada penjelasan yang lain lagi? Itu aja Pak. Ya, kalau yang pakai N itu nuansanya lebih kental ya, artinya lebih gimana ya, lebih dalam gitu ya artinya ya. Misalnya kayak kemarin ingin tain des, kalau kemarin, kalau ini itai ya, sakit, bukan tain des, itu pola yang kemarin. Saya ingin pergi, ikitai des. Saya ingin sekali pergi, ikitain des. Nuansanya lebih dalam ya.
Misalnya saya ingin sekali makan, misalnya tabe tain des. Sushi yo tabe tain des. Saya ingin sekali makan sushi, misalnya. Itu contohnya. Ini sama juga ya, itain des sakit sekali, sakit. Ya, nuansanya lebih dalam. Mungkin parah sakitnya, lebih parah sekali gitu. Kan ada sakit kepala yang ringan, sakit kepala yang parah gitu ya. Boleh diisi en tanpa en juga bisa ya, tergantung pola kalimat kalian dan penggunaannya nanti. Nah, ini di materi 50 kemarin di semester ganjil yang kemarin, pertemuan terakhir. Ini Pak sambung karena ini materinya nyambung ya. Ada yang masih bingung untuk anggota tubuh dengan permasalahannya, misalnya sakit kepala, tamaga itain des, kosiga itain des, hanaga itain des, unaka ga itain des, kega o shimashita. Tega itain des, kataga itain des, hanaga itain des. Ada yang masih bingung? Tinggal nanti kalian tambahkan anggota tubuh yang sakit ditambah itain des. Ya, dan kecuali ada beberapa yang tidak pakai itai des. Ya, kayak luka, masuk angin, gitu. Lain dia. Nah, sekarang kita baru masuk pola kalimat. Ini kata kerja dasar. Pak sudah pelankan ya, karena ini sudah pernah. Sekarang Pak ulang kembali biar kalian lebih memahami lagi. Karena kalian kelas 3, di kelas 12 ini banyak belajar perubahan kata kerja. Perhatikan, pola kalimat bentuk ta ini diambil dari kata kerja dasar, yaitu bentuk U yang di belakang kata kerja itu, yang sudah Pak kasih selembarannya. Kalau yang hilang selembarannya nanti bisa WA Pak ya, nanti Pak kirimkan di WA-nya, itu sudah lengkap, per rumus dia dipakai, per akhiran, per cirinya. Yang ciri mu, ini kata kerja semua mu. Kalau yang Pak kasih kemarin itu masih gabung dia. Nanti WA aja Pak ya, nanti Pak kirimkan di, atau ketua kelasnya boleh di WA, nanti kirimkan di temannya. Di grupnya bisa ya. Kata kerja itu full semua dan sudah diposkan dia per masing-masing ciri akhir seperti utsurubu muno kubusu. Kalau yang kemarin di kelas 11 Pak kasih kalian masih gabung. Mana yang akhiran su, mana yang akhiran bu, muno itu bingung kalian. Sekarang sudah Pak buatkan yang satu ciri, artinya ciri yang bu, urutan bu segini ya. Cirinya mu, urutan mu begini ya, biar nggak bingung nanti perubahannya. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja lampau atau kata kerja dasar diubah ke dalam bentuk lampau. Nah, sebenarnya bentuk ta ini selain bentuk lampau, dia juga bisa digunakan dalam pola yang kita pelajari sekarang ini, yaitu memberikan saran. Kata kerja bentuk lampau ini bisa kamu artikan telah, sudah, atau pernah. Tetapi dalam pola ini kalian mempelajari bentuk ta menyatakan saran atau memberikan saran kepada orang yang sakit di materi ini. Tidak hanya orang yang sakit saja ya, saran untuk apapun bisa, tetapi menggunakan kata kerja perubahan ke dalam bentuk ta. Artinya bentuk ta ini kamu ganti, kata kerja dasar ini kamu ganti ke dalam bentuk ta, nanti ditambahkan pola yang akan digunakan. Kalau di sini polanya ta hoga i desyu, sebaiknya gitu jadinya. Misalnya temannya di sekolah, kepala saya sakit atau saya pusing, kamu memberikan saran, sebaiknya kamu segera pulang, atau sebaiknya kamu ke UKS, atau sebaiknya kamu makan. Gitu. Itu pola yang kita pelajari sekarang. Kalau yang kemarin bentuk lampaunya kan beda ya, ta kotoga arimas, pernah. Apakah kamu pernah ke Jepang gitu misalnya? Apakah kamu pernah makan sushi? Itu contohnya ya, itu yang kita pelajari sudah semester lalu.
Sekarang kalian belajar pola sama, perubahan kata kerjanya, cuma dia diubah ke bentuk tahoga i desyo, menyarankan. Itu polanya sekarang. Biar nggak bingung. Karena bahasa Jepang di setiap kata kerja perubahannya ada yang sama, diikuti oleh kegiatan lain, dia berubah jadinya. Ada yang masih bingung? Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Kata kerja golongan 1, 2, dan 3 menggunakan rumus yang berbeda-beda. Perhatikan ini, tidak sama kayak bentuk mas, kamu copot U-nya di belakang, jadiin I, tambahin mas, itu sudah. Ya, bentuk apa lagi yang kamu pelajari kemarin? Bentuk T, itu sama kayak bentuk ta ya, menggunakan rumus. Bentuk Taindes, itu tinggal diisiin masnya hilangkan, tambah Taindes, itu sudah kemarin. Masengka, masyo, itu masih ajakan ya. Nah sekarang kita belajar bentuk ta, ini sama kayak kemarin, yang bentuk lampaunya. Kenapa menggunakan rumus yang berbeda-beda? Karena dia mempunyai ciri di masing-masing kata kerja dasarnya. Kisyoke-nya ya, kata kerja bentuk kamusnya, fukusyu-nya, itu mempunyai kata kerja dasar masing-masing. Nah, yang pertama, kata kerja golongan 1 mempunyai ciri 9. Seperti biasa, kata kerja golongan 1 ada 9 ciri, yaitu berakhiran utsuru, umunu, kubusu. Ingat, golongan 1 ada cirinya 9, godang dosi, ada 9. Pada kata kerja dasar, dalam perubahan kata kerja bentuk lampau ini menggunakan 5 rumus yang akan dibagi per masing-masing ciri sesuai akhirannya. Kalian harus tahu dulu, golongan 1 itu cirinya ada 9. Ini sudah Pak garis bawahi. Caranya bagaimana Pak? Saya lihat cirinya di golongan 1 ini. Itu dalam bentuk dasarnya harus kamu tahu cirinya bagaimana. Di belakang kata yang dalam bentuk dasar, Isyoke namanya bentuk kamus, itu ada akhiran u, su, ru, bu, munu, kubusu. Itu ada cirinya 9. Kalau kalian melihat ciri seperti ini, berarti dia kamu kelompokkan ke golongan 1, yaitu godang doshi. Golongan 1 godang doshi. Nah, untuk perubahan kata kerja bentuk ta ini, kalian gunakan rumusnya ada 5. Nanti Pak jelaskan. Selanjutnya, kata kerja golongan 2, ichidang doshi, menggunakan 1 rumus. Ini gampang ya. Tinggal menggunakan bentuk ta di belakangnya. Sebelum lanjut ke golongan 3, kelompok 2 atau ichidang doshi ini ada berapa ciri dalam kata kerja dasar bahasa Jepang? Siapa yang bisa? Okano itu wa, okano gakusei wa, yang lain, murid yang lain, siswa yang lain. Okano. Hai. Hai, Cynthia Dewisa. Cynthia Dewisa. Lagi, Pak. AP8 ya? Iya. Hai. Kata kerja golongan 2 memiliki 2 ciri, yaitu berakhiran vokal eru dan iru. Iya. Kata kerja golongan 2 mempunyai 2 ciri, yaitu berakhir vokal eru dan iru di belakang kata kerja dasarnya. Ya, kalau kamu ubah ke bentuk mas, tinggal hilangkan ru-nya ditambah mas, tabe mas. Itu contohnya kemarin. Ya, uremas, nemas, dan lainnya. Itu bentuk mas. Sekarang bentuk ta kita latihkan berikutnya ya.
Nah, untuk kata kerja yang golongan 3, kalian tidak usah membuat rumus, karena kata kerjanya ada 2. Tinggal diubah langsung ke dalam bentuk ta. Tetapi dengan catatan kata kerja 2 itu, yaitu kuru menjadi kita, suruh menjadi sita. Ingat, suruh itu dapat dikembangkan lagi menjadi banyak kegiatan, ya, dengan ada keterangan kata di depannya atau kegiatan di depannya. Misalnya memasak menjadi ryorisimas. Itu golongan 3 dia. Karena suruhnya yang dipakai di belakangnya, ya. Misalnya sembahyang oinorisimas, sentakusimas, belajar benkyosimas. Ya, itu kata kerja golongan 3. Secara dasar golongan 3-nya ada 2, kuru dan suruh. Nah, kita masuk ke golongan 1 dulu, godang dosi. Perhatikan. Silahkan diperhatikan dulu. Karena ini harus detail sekali ya, biar kamu paham. Karena menggunakan rumus, tidak matematika saja. Bahasa Jepang juga menggunakan rumus ya. Terutama di perubahan kata kerjanya. Kenapa? Karena kata kerja bahasa Jepang itu banyak sekali berubah. Dan tingkatan dalam bahasa Jepang, terutama untuk kata kerja, banyak perubahannya ya. Tingkatan bahasanya hampir sama kayak bahasa Bali. Nanti ada bahasa dasar, bahasa menengah, bahasa atas. Itu bahasa Jepang juga sama ya. Nah, kita belajarnya pelan-pelan saja. Yang pertama kita kata kerja golongan 1 yaitu godang dosi. Cirinya seperti biasa tadi. Ini sudah Pak garis bawahkan, perhatikan. Nah, kita menggunakan tadi di slide sebelumnya itu ada rumusnya 5. Perhatikan ini. Yang sudah Pak cetak tebal. Bolkan ini satu rumus. Perhatikan yang menggunakan rumus ini ciri apa. Ini golongan 1 ya, jangan kamu bingung. Pak, ini gabung ya dengan golongan 2. Tidak. Ya, ini golongan 1 ada 5 rumus, golongan 2-nya 1 rumus, golongan 3 langsung diubah ke rumusnya. Kita perhatikan golongan 1 dulu karena ini banyak rumus. Baik Pak, mulai. Ini rumus 1 untuk berakhiran utsuru. Perhatikan tadi ada yang di sini bertanya, Pak, cirinya ada 9. Ini kok dibagi? Iya, karena golongan kata kerja untuk kata kerja bentuk ta ini rumus cirinya sekarang dipilah-pilah. Enggak jadi satu dia kayak bentuk mas. Bentuk mas kemarin kan tinggal diganti u jadi i, ini jadi i, semua jadi i, tambahin mas, sudah selesai. Nomu nomimas, asobu asobimas, kaku kakimas, kan gitu kemarin yang bentuk masnya. Sekarang bentuk ta, kamu pilah lagi 9 ciri ini, pilah dia menjadi 5 rumus, bagi dia untuk golongan 1 ini. Asik. Nah, untuk rumus golongan 1 yang berakhiran utsuru, kamu menggunakan ta sekarang. Kalau yang kemarin dibentuk T, dia menggunakan T, sekarang tinggal ta. Ganti A jadi E gitu aja. Ada yang masih ingat bentuk T itu bentuk apa ya? Perubahan kata kerja ke dalam bentuk T. Siapa yang bisa? Bentuk T. Ini bentuk ta, bentuk lampau ya, benar sekali. Kalau bentuk T, bentuk apa? Dalam bahasa Jepang. Penggabung 2 buah kalimat bisa, yang ada kata kerjanya. Terus bentuk T imas, banyak ini bentuk T ya yang kalian pelajari di sini. Bentuk T imas itu artinya bentuk sedang. Itu di semester lalu, di semester ganjil kalau tidak salah itu pelajaran 4-3 ya kalau nggak salah. Nanti
Nanti coba dibuka-buka bukunya lagi, silahkan diperhatikan. Nah, ini rumus 1 untuk berakhiran unsuru pakai ta. Contoh, perhatikan contohnya. Re-nya perhatikan contoh. Kau menjadi kata telah membeli. Au menjadi ata telah bertemu. Berarti khusus yang cirinya utsuru kamu ubah ke dalam bentuk ta double seperti ini. Ini nih lihat cirinya. KU ini berakhiran U. AU berakhiran U. Ada yang bingung? Pak, semua ini berakhiran U, mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Memang semua berakhiran U, tapi jika ada vokal U diikuti oleh konsonan di depannya, berarti itu akhirannya. Nah, ini akhirannya, berbunyi satu mora dia. Ya, ini kebetulan vokal ketemu vokal, berarti cirinya U, karena A-nya hidup. Ayo dasar. Si Sumongga Arimaska, ada pertanyaan? Yudasa? Perkenalkan, nama saya Yoyan Yuda Antara dari kelas Baik. 12 sampai 7. Saya ingin bertanya untuk rumus pertamanya itu, kan kata kerja kaunya itu sama aunya itu, di U-nya itu di belakangnya itu dihilangkan, Pak. Iya. Berarti diganti dengan ata. Double T, double T ya. Karena yang pertama, ini Pak ambil contohnya, yang pertama dia kan rumusnya U. Lihat ini A dan U, memangnya agak bingung. Ini A dan U, rumusnya bukan AU. Cirinya bukan AU, tetapi U. Karena di depannya huruf hidup. A-nya kan hidup. A, I, U, E, O-nya vokal dia. Huruf hidup. Berarti ciri kata kerja dasar, kau dan au itu adalah U. Bukan cirinya au atau au itu enggak. Ya, biar kamu nggak bingung. Paham Yuda Antara Sang? Paham, Pak? Ya, itu yang kelompok satu, yang rumus 1, bukan kelompok 1. Ini semua kelompok 1 ya. Nah, yang rumus 2, ini untuk yang berakhiran bumunu. Sekarang lihat tadi di atasnya masih sisa. Bumunu menjadi enda. Berarti khusus yang di kelompok 1 yang berakhiran bu, mu, dan nu, kamu pakai enda. Nggak boleh pakai ta lagi, karena sudah dipilah per masing-masing ini. Ya, bu, mu, dan nu. Pakai enda. Contoh, yomu. Nah, ini baru nggak u cirinya. Pak, ini di atas tadi ada u, di bawahnya juga ada u. Saya bingung, Pak. Mungkin kamu bingung. Memang semua kata kerja golongan 1, bahkan semua kata kerja golongan 1, 2, dan 3 semua ada U di belakangnya. Karena kata kerja dasar, mentahnya dia. Kata kerja mentahnya dasarnya. Belum dia diutak-atik. Yang ini yomu, M-nya kan mati. Konsonan, dia bertemu vokal, berarti ini cirinya 2. MU ini. Dibaca mu, satu mora, satu bunyi. Kalau yang di atas tadi 2 bunyinya A lain, U lain, berarti cirinya U gitu. Ya, semoga kalian memahami ini karena sudah diulang kemarin. Mungkin kemarin Pak terlalu cepat, kalian bingung. Sekarang juga tambah bingung gitu. Nah, Yomum jadi Yonda telah membaca Asobu Asonda, telah bermain. Pokoknya lihat 2 huruf di belakang. Kalau dia hurufnya hidup, AU, IU gitu berarti cirinya U. Kalau huruf mati ketemu U berarti cirinya itu. Ya, misalnya M tambah U menjadi mu, O berarti cirinya mu. Tinggal kamu cari sekarang mu itu kelompok berapa dia ya? Kelompok 1 apa 2 apa 3? Oh, mu-nya kelompok 1 berarti kamu masukkan di rumus kelompok 1. Itu caranya. Yang rumus 3 untuk berakhiran ku, ini ku-nya sendiri dia punya rumus. Kalau yang di atas teman-temannya 3, jadi satu rumus. Dia ku-nya sendiri, tamah ita. Contoh kaku menulis menjadi kaita. Kiku, kita, tambah ita ya, ku-nya hilang nih. X ku-nya, kan tinggal K, tambahin ita menjadi kaita. Kiku kan tinggal ku, tambahin
kita menjadi kita telah mendengarkan. Kalau bentuk mas gampang, u-nya ganti jadi i, kakimas, kikimas, itu yang kemarin sudah sering kamu dengar itu, karena dari kelas 2 kita udah belajar untuk mas. Rumus 4 untuk berakhiran gu, ini sendiri dia punya rumus lagi. Berakhiran gu itu pakai ida, contoh oyogu, oyoida, telah berenang, hagu, haida, telah mengupas, dan lainnya. Nanti Pak kirimkan yang perpos ya, cirinya perpos, artinya ciri golongan 1 yang berakhiran u, ini kata kerjanya. Yang berakhiran su, ini kata kerjanya. Yang berakhiran ru, ini kata kerjanya. Ya. Yang rumus 5 ini untuk berakhiran su, itu sita, menjadi sita. Contoh hanasu, hanasita, telah berbicara, kesu, kesita, telah menghapus. Nanti kita masuk materinya, sebaiknya kamu berbicara hanasita, hogai desyo, sebaiknya kamu bicara, misalnya sebaiknya kamu bermain, sebaiknya kamu membaca. Itu pola yang kita pelajari sekarang. Kalau yang di semester lalu saya telah membeli oleh-oleh di pasar gitu misalnya. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Sama perubahannya, cuma pola kalimat yang kita pelajari sekarang itu berbeda ya. Tetap memakai kata kerja bentuk ta namanya, tetapi penggunaan kalimatnya berbeda. Sudah? Nah, ini untuk kelompok 1 dulu. Minggu depan Raisua ini kelompok 2-nya Ichidang Doshi kita pelajari minggu depan di pertemuan berikutnya ya, karena masih banyak ini perubahan. Kalian konsentrasi dulu di kelompok 1 yang Godang Doshinya, itu silahkan dilatih perubahannya, nanti Pak kirim di WA-nya, mungkin ketua kelasnya ya, tinggal WA aja Pak, nanti Pak kirim kata kerja dasar per pos ya, sudah dibuatkan per ciri, ada 9 utsuru, bumunu, kugusu, itu 9 cirinya. Nanti kita latihkan perubahan kata kerja bentuk tanya. Minggu depan kita lanjut ke golongan 2, 3 fukisoku doshi. Ini ada renshu. Oh, ini kita masuk materi tahoga idesho. Renshu lagi. Nah, ini ada di bukunya, bisa latihkan langsung. Ada kaiwa, contoh percakapan. Kalau nggak salah di Yonju Nana Peji des, halaman 47 ya kalau nggak salah. Sudah, karena waktunya ada yang ditanyakan, si semua nggak rimaska. Bingung Deska? Bingung kalian? Ya memang perubahan kata kerjanya agak membingungkan ya, ini apalagi bentuk tanya. Karena pakai rumusnya macam-macam. Beda ciri, beda rumus. Ada yang masih bingung? Coba Senang, ada yang mau ditanyakan? Senang Sang. Si semua nggak rimaskah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Senang sehat ya? Sehat, Pak. Ya, bagus sekali ya, jaga kondisi ya. Ya, Pak. Hai, Dewa D Sangwa dari Deska. Ini Dewa D-nya siapa ya? Dewa D. Dimaskah? Ada orangnya? Dimaseng. Tidak ada. Baik, untuk hari ini karena waktunya sudah pas ya. Minggu depan kita lanjutkan. Tolong dipelajari perubahan kata kerjanya semua, yang terutama bentuk ta, karena perubahan kata kerjanya banyak sekali.
Dan huruf Jepang dilatihkan biar kamu nggak bingung. Bingung baca terutama ya, karena bukunya semua pakai huruf Jepang, hiragana, katakana. Baik, hari ini Pak akhiri. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Sayonara mata raishu. Pak tutup dengan paramo santi. Om santi 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 om. Ini tapi tinggal dicabut ntar ya. Iya. Sudah. Selamat pagi. Pak Gaunya ada di Pak Gau. Tadi sih mana jemput dia dari awal. Ini ada benar. Ini dia dengan komputer. Banyak Ben jam 11 makan Cek. Selamat pagi semuanya.
Lanjut, hari ini kita pelajaran laundry. Jadi sebelum kita memulai ke pengambilan cucian ke kamar, Ibu akan lanjut ke laundry list terlebih dahulu. Sudah, sebelum Ibu mulai ke materi, mari kita mengaturkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Om Swastiastu. Sudah, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semuanya. Ibu akan lanjut ke laundry list. Sudah, bagaimana cara pengisian laundry list? Kalian bisa lihat di depan kalian itu sudah Ibu siapkan laundry list. Jadi yang pertama itu ada guest name, jadi kalian isi nama tamunya. Sudah, selanjutnya ada room number. Sudah, kalian isi nomor kamar tamu. Sudah, selanjutnya ada dates, yaitu tanggal. Sudah, selanjutnya itu di bawah itu ada regular service, express service, dan urgent service. Sudah, jadi itu paling bawah sudah ada pengertiannya, apa itu regular service, express service, dan emergency service. Sudah, sebelum Ibu masuk ke sana, Ibu akan jelaskan cara pengisian dari laundry list. Sudah. Jadi ini ada item. Jadi semua jenis cucian itu sudah ada di sini. Dan ada 3 jenis cucian, yaitu ada gentleman, ladies, dan authors. Sudah. Jadi kalau kalian tamunya perempuan atau lelaki, kalian bisa lingkar di bagian itemnya itu paling atas tuh ada gentleman jika tamunya laki-laki. Sudah. Selanjutnya, jika tamunya perempuan, kalian bisa lingkari di bagian ladies-nya. Sudah. Selanjutnya ada account. Sudah, account ada 2, yaitu hotel dan guest. Jadi ini untuk pembayarannya dibayar oleh guest atau dibayar oleh tamu. Cucian tamu atau cucian hotel. Sudah, jika cucian ini adalah cucian tamu, kalian lingkari di bagian account, yaitu guest-nya. Sudah, di bagian guest kalian lingkari. Sudah. Tadi jika tamunya seorang perempuan, kalian lingkari ladies-nya. Sudah, setelah itu di bagian account kalian lingkari guest-nya atau hotel. Jika laundry-nya dari hotel, kalian lingkari hotel. Jika laundry-nya dari guest atau tamu, kalian lingkari guest-nya. Sudah? Selanjutnya, jadi untuk pengisiannya di account ini kalian isi jumlah ya, jumlah cucian tamu. Ini per pieces, bukan per kilo. Sudah? Jadi Ibu contohkan, yaitu kita akan lingkari ladies dan kita akan lingkari guest-nya. Sudah? Kita akan lingkari guest-nya. Jadi yang pertama itu ada blazer. Sudah, jadi kalian tulis di bagian guest-nya itu ada 2 blazer. Jadi tulis di sana angka 2 saja. Sudah? Sudah, Ibu lanjutkan. Jadi kalian tulis di bagian guest, berapapun jumlah itemnya kalian tulis di bagian guest. Sudah.
Selanjutnya di sini ada phrase, yaitu ada tamunya, Kalian bisa menanyakan tamunya, cuciannya itu bagaimana? Udah? Laundry, pressing only, atau dry cleaning? Udah, kalau laundry itu dari pencucian sampai penyetrikaan. Jadi kalau pressing only yaitu adalah penyetrikaan saja. Dry cleaning, cuci kering. Sudah? Jadi kalian sebelum pengisian phrase, kalian harus tanya ke tamunya, cuciannya ini mau pressing only atau laundry. Jika laundry, kalian lingkari bagian laundry. Sudah? Dan untuk harganya ini per pieces ya, bukan per kilo. Sekali lagi, per pieces, bukan per kilo. Sudah, jadi kalian lingkari laundry-nya. Sudah, baru kalian masuk ke total change. Jadi tadi ada blazer, 2 blazer ya di bagian gas. Jadi itu harganya 10.000. Sudah, 10.000 dikali 2 berapa? Ya, 20.000. Kalian tulis di total change-nya 20.000. Sudah, kalian tulis di bagian total change-nya 20.000. Sudah, selanjutnya ada 3 t-shirt. Sudah, 3 t-shirt. Jadi kalian tulis di bagian gas itu 3. Sudah, jadi 7.500 dikali 3 berapa? Sudah, 7.500 dikali 3. Sudah, kalian akan dapat jawabannya, kalian taruh di total change. Sudah, yaitu 22.500. Sudah. Selanjutnya, untuk mencari subtotal, untuk mencari subtotal, jadi total change untuk blazer dan t-shirt kalian tambahkan. Jadi 20.000 kalian tambahkan 22.500. Sudah, dapat berapa? Ya, kalian dapat 42.500. Sudah, kalian taruh di subtotal. Jadi subtotalnya itu adalah 42.500. Ya. Dan untuk mencari take and service-nya yaitu 21%. Sudah, jadi subtotal dikalikan take and service. Ya. Subtotal dikalikan take and service. Sudah, kalian akan dapat take and service-nya berapa? Dia kalian tambahkan dulu dari atas. Kalian tambahkan dulu total change-nya. Udah, habis itu kalian sudah dapat jawabannya, kalian taruh di subtotal. Sudah, setelah itu baru kalian kalikan take and service yaitu 21%. Sudah, kalian akan mendapatkan take and service-nya. Sudah, setelah itu untuk mencari grand total, sudah, untuk mencari grand total,
Subtotal kalian tambahkan dengan take and service. Sudah, kalian akan dapat grand total. Sudah sampai sana? Sudah, silakan coba Meme di on mute dulu. Meme. Nggak ada, Ibu lanjutkan ke Amelia. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Sudah bisa simak untuk pengisian rilisnya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah, Ibu mau bertanya. Jadi tadi untuk jumlah deskripsi berapa? Untuk subtotalnya itu 42.500. Ya. Terus didapatkan tax and service-nya 8.925. Ya. Dan untuk grand total, subtotal ditambah dengan tax and service mendapatkan 51.425. Iya, thank you. Atas nama siapa? AP berapa? Nama saya Niwayan Amelia Eka Putri, kelas 12 AP11. AP11. Iya, Bu. Terima kasih. Lagi Iya, sedikit. Bu. Selanjutnya itu ada pengisian loan release-nya. Udah, untuk pengisian loan release itu di atas ada account. Sudah? Ibu lanjut ke Anggreni. Anggreni. Ya, Bu. Selamat pagi. Sudah bisa disimak? Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu lanjut ke pengisian untuk release, yaitu di bagian ladies tetap. Sudah, silakan dicari take and service-nya. Sudah? Jadi ada 3 account. Ya. Sudah? Mohon maaf, bisa diulang, Bu? Sudah, Ibu ulangi. 3 dress. Ya, udah. 3 days, and then 4 bracer. Sudah, silakan dicari take and service-nya. Untuk long dress-nya 1 ya, Bu? Gimana? Untuk long dress berapa? Dress saja. Dress-nya 3. Long dress? Dress. Dress saja, bukan long dress. 3 gitu ya, Bu? Iya. Yang saya dapatkan
dari 3 dress, yaitu 9.000 dikali 3 sama dengan 27.000. Untuk tax and service-nya saya dapat 5.670. Untuk totalnya berapa? Subtotalnya 27.000. Nah, di total change-nya berapa? Total change-nya Bu mau tanya untuk prosesnya onde apa PO apa dry cleaning? Terima kasih, itu yang belum Ibu sampaikan tadi, tapi terima kasih kamu sudah teliti sekali. Jadi untuk itu Ibu kasih di laundry. Nama kamu siapa? Hari Anggreni. Siapa? Ini AP berapa? AP 11, Bu. Silakan, berapa kamu dapat untuk total change-nya? 27.000. Berapa? 27.000. 27.000 untuk bagian dress-nya. Ya. Lu jadi untuk subtotal berapa? Subtotal 27. Kan dress saja ya, Bu. 27.000. Enggak, itu ada blazer. Blazernya 4 sudah. Di nomor 12 di ladies. Untuk bracelernya 1 apa berapa, Bu? 4. Mohon maaf bisa diulang, Bu. 4. Untuk subtotalnya 39.000. Ya, untuk subtotal yaitu 39.000. Terus untuk tax and service-nya berapa kamu dapat? Sebentar, Bu, masih dihitung. Untuk tax and service-nya saya dapat 8.190. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Ibu akan lanjutkan. Sudah? Jadi Ibu akan lanjutkan untuk bagian-bagiannya itu di atas ada regular service, express, dan urgency. Kalian bisa pilih salah satu. Sudah, ini kalian bisa pilih salah satu dengan tanda centang. Sudah, untuk pengertiannya regular service, express, dan urgency itu sudah ada di bagian bawah. Sudah? Ibu lanjutkan ke Ami. Silakan, Ami. Nggak ada, Ibu lanjutkan ke Dharma. Dharma, silakan. Dharma.
Dharma? Nggak ada? Ibu lanjutkan ke DOD. Silakan DOD. Di-unmute, silakan. DOD. Nggak ada juga. Ibu lanjutkan ke Suwartano. Silakan Suwartano. Pagi Bu, gini menceritakan servis saya masih gini Bu, saya masih bingung. Cari tag and service-nya masih bingung. Ya, Ya, silakan diambil dulu bukunya dan pulpennya. Sebelum kita tes, Ibu akan ajarkan sampai kalian benar-benar bisa. Udah dari tadi sudah disimak atau belum? udah Bu, tapi gini kan total change itu dikali TX servis itu saya masih bingung Bu. Gini. Cara pengalian itu. Cara pengaliannya. Yaudah, Ibu ulang dari awal. Sekarang kita ke orto saja. Udah? Silakan kamu tulis. Udah, ini yang laundry adalah hotel ya. Jadi dilingkari bagian hotelnya. Ya, dari untuk pencuciannya yaitu laundry. Bukan pressing only. Udah, jadi 4 piece towel. Udah? Udah, Suwartano? Suwartano sudah? Suwartano? Iya Bu, udah. Udah? Jadi untuk selanjutnya, bath towel. Bath towelnya ada 3. 3 bath towel. 3 bath towel. Terus ada 2 hand towel. Iya. Udah, jadi sekarang silakan kamu kalikan dulu untuk mencari total change. Silakan kamu kalikan dulu itu piece towel dikalikan laundry. Iya, iya. 4 dikali 3.000, kamu dapat berapa? 12.000. Enggak, 12.000. Selanjutnya. Bath towel ada 3, dapat 15.000. Nah, 15. Di situ. 2 towel dapat 8.000. Hand towel berapa? Hand towel dapat 16.000. 16. Udah, untuk mencari subtotal, kamu tambahkan dulu ketiganya. Udah. Udah, 12. Ditambah 15.000, ditambah 16.000. Kamu dapat berapa? 42.000. 42? 1.000. 42. 7. 5 tambah 2. Untuk piece towel 12. Untuk bath towel 15. Untuk hand towel 16.000. Jadi total semua berapa? Tunggu Bu ya. Ya 15, 5, simpan 1. 45. Kok 45? 12.000 ditambah 15.
12.000 ditambah 15.000. Sama dengan 7. Jadi 20. habis bin 16.000. Berapa total uang yang kamu bawa? 43. Ya, 43. Sekarang untuk subtotal yaitu 43.000. Ya. 43.000 dikali untuk cari take and service 21%, kalian kalikan 21%. Jadi subtotal udah tadi 43.000 dikalikan 21%. Berarti 43 dikali 21 per 100 itu, Bu, ya? Iya. Tiga. Dikali 21 sama dengan 900. 3.000 dibagi 100. Ini 43.000 dikali 21 Take and service-nya dapat 9.000, Bu. 30. Berapa? 9.030. Ya, 9.030. Itu take and service-nya. Udah bisa? Udah paham? Udah. Ya, jadi berapapun subtotal, kamu kalikan 21% untuk mencari take and service-nya. Ya. Berapapun jumlah untuk yang lain, berapapun jumlah di subtotal, ya, kamu kalikan 21%. Kamu akan dapatkan take and service. Ya. Terus untuk yang totalnya berapa? Untuk grand totalnya ya 43.000. Subtotal ditambah take and service. Nah, jadi tambah take and service 42.000 ditambah 9.000. 9.030. 51.000. Kok 51.000? Subtotal. 43. Totalnya berapa? Totalnya kan 43.000. Iya, totalnya 43.000. Terus take and service-nya kamu dapat berapa? 9.030. Ya, 9.030. Terus kamu tambahkan sekarang 43.000 ditambah 9.030. Gimana dapat 52.000? Iya, 52.000. Sudah 52.030 rupiah. Iya. Ya, sudah paham? Udah dikit. Sudah dikit. Kalau yang lainnya sudah banyak pahamnya ya. Jadi untuk ini jamnya juga sudah habis. Jadi untuk minggu depan Ibu akan share untuk laundry list-nya. Silakan kalian print satu-satu. Sudah satu orang satu. Jadi selesai kalian mengisi laundry list-nya, silakan nanti dikumpul. Kasih tahu juga teman yang nggak ikut hari ini. Sudah? Sekali lagi untuk Era, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Era? Era nggak ada?
Sorry, untuk Suartano AP berapa? Saya AP 12 AP 1. 12 AP1. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Silakan Juliantini, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Tadi Ibu bilang apa setiap kelas membuat apa Bu? Nanti untuk loan release-nya Ibu akan share. Sudah, silakan kalian print satu-satu. Udah, satu orang membawa satu loan release. Sudah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengisi loan release. Dan setelah kalian selesai mengisi, silakan nanti dikumpul. Ya, kasih tahu juga temannya yang nggak ikut hari ini. Kasih tahu juga untuk cara pengisian loan release-nya. Sudah? Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Untuk pengisian loan release-nya sudah cukup? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Benar tidak? Benar. Sudah. Kalau tidak, silakan dijawab. Untuk subtotal. Sudah. Untuk subtotal yaitu sebesar 100 Ya. 152.000. Sudah. Sudah. Untuk cari take and service-nya, Siap. dapat dapat. Untuk tax and service-nya 31.092, 31,92 Bu. Tadi untuk subtotalnya yaitu 152.000. 52.000. Ya, 152.000. Sekarang kamu kalikan 21%. Berapa dapat? Oh, 31.920. Iya. 31.920 rupiah. Sudah. Terima kasih. Juliantini AP berapa? 12 AP2. Jadi sudah paham ya untuk semuanya untuk pengisian dari loan release. Sudah. Di AP2. Juliantini. Sudah, kalau semuanya sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini. Sudah, tadi kita pembukaan, Swastiastu, sekarang penutupnya. Ibu aturkan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.
Oke, selamat pagi anak-anak. Tes. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran TH. Jadi sebelum kita belajar, Pak ucapin selamat tahun baru dulu ya. Semoga di tahun ini jadi lebih baik. Oke, sebelum kita lanjut, Pak awali dengan Pak menjadi Om Swastiastu. Oke, seperti yang kalian ketahui, waktu ini kita udah pernah praktek, tapi dalam praktek itu banyak yang agak apa namanya lupa mungkin ya, karena lama nggak ketemu. Jadi pada waktu praktek Pak kasih beberapa sedikit materi di sana, tapi masih banyak yang kurang ini. Jadi mungkin hari ini Pak akan review sedikit dari hasil praktek yang kemarin, walaupun hasilnya sudah bagus sih, mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, tapi mungkin itu wajar karena jarangnya kita ketemu. Praktek juga nggak begitu dapat kita, jadi begitu ketemu sekali kita langsung praktek. Kalau sudah udah tapi lupa karena kelamaan ya. Jadi di sini Pak akan sedikit review tentang praktek yang kemarin ya, pada waktu menata meja ya. Oke, di sini kenapa tidak ada video yang on di sini ya? Semuanya nggak ada videonya. Ada orang marah mak ya, makanan mak sih ya Roli mak sih. Oke, nah kalau gini kan lebih enak ngobrolnya, soalnya kalau nggak ada video tuh kayak gimana gitu ya. Sorry, mungkin hari ini Pak kurang enak makan, jadi karena pilek ya. Oke, kita ngomongin yang apa ya? Oke, jadi kita ngomongin kayak waktu ini kita ngomong tentang kegiatan menata meja ya, yaitu kegiatan untuk mempercantik penampilan meja makan serta meningkatkan efisiensi pelayanan makan dan minum di restoran. Nah itu udah kalian kalian lakukan waktu ini ya. Terus di sini banyak yang masih bingung waktu kemarinnya tentang jenis-jenis tata meja. Jadi sebelum kita menata meja itu kalian harus mengerti tentang jenis tata meja. Ya, jenisnya itu ada banyak, tapi kesemuanya itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya, yaitu tata meja berdasarkan sajian, berdasarkan waktu makan, berdasarkan cara penawaran hidangan, dan keempat tata meja berdasarkan asal hidangan. Waktu itu Pak udah jelasin, jadi tata meja berdasarkan sajian. Ini beberapa contoh misalnya. Ini tata meja berdasarkan sajian. Ya, jadi di sini banyak jenis makanan. Ya, jadi kita akan menata peralatan berdasarkan sajian. Apa makanan yang kamu pesan ya, tergantung. Jadi di sini ada spaghetti, ada coklat cake di sini, terus di sini ada
salad buah di sini. Terus ada steak, kayaknya ini sih beef steak kayaknya ini. Terus ada makaroni, jadi pasta juga. Ya, jadi kesemuanya ini peralatannya akan berbeda. Peralatan yang kita setting itu juga akan berbeda. Ya, ada pasta spaghetti. Ya. Jadi spaghetti ini settingnya akan berbeda. Ya, di mana di spaghetti ini kita butuhkan adalah dinner fork sama dinner spoon. Ya, karena tidak ada sesuatu yang perlu dipotong di sana. Kenapa pakai spoon? Bukan fork doang ya, bukan fork doang, karena seperti yang kalian lihat ada sausnya di sana, jadi nggak mungkin pakai fork kita makan. Ya pasti membutuhkan sendok. Terus yang kedua ada cake. Seperti yang kalian ketahui, di dessert kita punya peralatan yang namanya cake fork. Jadi cake fork disinilah fungsinya. Dia berfungsi sebagai alat untuk motong serta alat untuk menyantap makanan. Terus yang di tengah ini ada fruit salad buah. Ya, yang kita pergunakan biasanya sih teaspoon, bukan teaspoon sih, dessert spoon. Karena seperti yang selalu kita omongin, yang namanya dessert spoon pasti untuk dessert. Nah, kalau teaspoon ya untuk teh, nah teaspoon ya untuk tea. Jadi yang diperlukan ini adalah dessert spoon. Walaupun kegedean, ya, itulah gininya, standarnya. Ya. Terus yang di atas itu di stick itu yang kita butuhkan adalah stick knife sama stick fork. Ya, karena dia berupa daging. Kalau ikan beda lagi. Ya. Sedangkan kalau yang bawah ini kita pakai soup spoon. Ya, karena soup spoon, walaupun di gambarnya dia pakai soup spoon sih, cuma dia stylenya keramik, dia Cina punya ini. Oke, itu yang berdasarkan sajian, akan berbeda tergantung sajian. Terus berdasarkan waktu makan. Waktu makan itu ada 3. Ada breakfast, ada lunch, sama ada dinner. Ya, jadi breakfast, seperti yang kalian tahu ini warna biru dia. Jadi di breakfast itu biasanya disediain dinner knife, dinner spoon, sama dinner fork. Ya, dan yang jelas dia ada cup and saucer sama teaspoon. Jadi cup and saucer di sini pasti ada di setiap settingan breakfast. Ya, karena orang baru bangun itu pasti memerlukan energi, dan di kafein itu banyak energi untuk memati jantung biar lebih fresh. Kalau di lunch hampir mirip settingannya, cuma dia lebih simple karena dia jarang ada kopi di sana. Ya, jarang banget, karena biasanya kalau orang-orang di luar itu lunch dia beda makan, tapi ada kopi break lagi. Ya, itu beda lagi. Kok Ardini ada kaca gini? Si Ardini kok ada aplikasi kaca gitu. Oke. Terus kalau dinner dia lengkap. Ya, seperti yang kita ketahui biasanya tamu kalau makan dinner itu kebiasaan orang Barat itu pasti makannya penuh. Ya, karena di sana dia membalas semua kelelahannya dia yang dialami pada waktu bekerja dari pagi hingga siang. Di sana lah pada waktu malam
Jadi di sana makanannya berat. Jadi walaupun tidak bagus sih sebenarnya kalau makan malam terlalu berat, tapi begitulah kebiasaannya mereka. Jadi pada waktu dinner biasanya penuh, ya ada dari appetizer kita setting, baik itu sup, terus dari main course maupun dessert. Biasanya gelasnya ini pun biasanya banyak. Kalau memang kita formal settingannya banyak di sana. Di sana biasanya ada red wine, white wine, champagne, gelas konyak gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau orang makan malam itu pasti diisi dengan minuman beralkohol. Kenapa? Karena minum beralkohol itu membantu untuk mencerna makanan yang dia makan. Karena makannya berat-berat, terus malam pula dibantulah dengan minum beralkohol. Makanya kebanyakan orang-orang bule atau orang-orang luar sana kalau makan pasti dia kalau nggak ada wine atau bir kayak itu kebiasaan mereka untuk membantu mencerna makanan. Ya, itu yang kedua, merasakan waktu makan. Ya, yang ketiga ini berdasarkan cara penawaran hidangan. Jadi seperti yang pernah Pak jelasin, cara kita menawarkan sama tamu makanan kayak gimana. Ya, jadi ini mungkin gambarnya lebih jelas karena waktu kemarin nggak ada gambar untuk kita praktek. Jadi cara kita menawarkan sama tamu, ya, kita pinginnya tamu itu makannya eksklusif, setengah eksklusif, atau yang murah-murah saja. Nah, tergantung kita menawarkan sama tamu. Ya, kalau kita pinginnya menawarkan sama tamu eksklusif, ya ada namanya a la carte menu. Masing-masing makan itu ada harganya. Ya, makanan A harganya segini, makanan B harganya segini. Settingannya seperti yang di atas ini. Ya, karena masing-masing makanan banyak harganya, jadi kita nyetingnya cuma main course doang. Ya, ada dinner night sama dinner pork doang. Ya, dan B&B itu tetap. Ya, karena B&B itu penunda lapar. Ya, karena pada waktu proses apa namanya, proses taking order. Ya, jadi itu yang kita gini, karena kita nggak tahu apa yang akan tamu pesan, apakah dia pesan appetizer atau dia ternyata cuma makan main course doang, appetizer enggak gitu, ada kemungkinan. Terus yang kedua itu ada namanya table dud. Jadi table dud itu dia yang setengah harganya, yang lebih murah daripada a la carte biasanya. Kalau table dud menu itu dia menunya paketan, bisa dibilang paketan lah dia. Jadi di mana-mana itu paket pasti lebih murah. Jadi karena dia berupa paketan, kita memaketkan berarti kita nyetingnya juga berdasarkan paket. Ya, jadi paket yang dimaksud di sini dia begitu kamu makan dia akan dapat appetizer, dapat sup, main course, sama dessert. Jadi kita tinggal setting aja semuanya. Kalau seandainya di appetizer makanannya atau peralatannya tidak sesuai dengan makanan yang ada, ya kita tinggal menggantinya. Ya, adjusting namanya. Ya. Terus B&B tetap ada. Oke. Karena itu ada proses taking order, menunggu. Sedangkan yang terakhir itu buffet. Ya, kalian udah tahu buffet itu apa. Buffet itu prasmanan. Jadi yang setting cuma dinner night sama dinner fork. Ya. Nggak ada B&B. Kenapa nggak ada B&B? Karena di buffet itu tamu nggak menunggu. Begitu tamu masuk, silahkan ngambil makanan. Ya, kamu tinggal ngambil sendiri makanan yang dia butuhkan. Jadi nggak ada waktu menunggu makan selesai karena sudah tersedia makanan. Sama hal seperti kalian undangan pen kayak gitu ya, tempat-tempat kawinan prasmanan kayak gitu kan tinggal ngambil. Mau ini tinggal ngambil, mau itu tinggal ngambil. Jadi buku kayak gitu. Ya, itu cara penawaran
berdasarkan cara penawarannya. Nah, sedangkan yang keempat itu berdasarkan hasil hidangan. Ini gambarnya tetap ini saja ya. Yang di bawah itu dia westernnya western. Terus yang di kanan itu ada cap jago itu yang pasti Indonesia, makanan Indonesia. Kenapa? Karena makanan Indonesia biasanya pasti sendok sama garpu. Ya, nggak ada orang Indonesia makan pakai pisau. Ya, kalaupun sekarang ada itu udah perpaduan. Ya, perpaduan kebudayaan namanya. Tapi yang jelas kalau di Indonesia, kalau tempat makan Indonesia, tempat makan untuk makanan Indonesia biasanya pasti sendok sama garpu. Mungkin ada pisaunya. Terus kalau ini dia dari Turki Timur Tengah ini. Ya, yang kalian ketahui di sana dia makannya itu dia pakai nari sekalian, ya, pakai nari dia. Jadi dia nggak di meja, jadi dia di tempat di tray namanya, di tray. Jadi dia makan di sana, disediakan tempat untuk makan kayak begini. Ini stylenya dia, ya, stylenya dia. Walaupun di atas meja, tapi tetap ada tray yang besar. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan bawah ini dia biasanya Cina, ya, Jepang kayak begini settingnya. Tergantung restoran kalian berasal dari mana. Ya, kalau kalian nggak bisa makan pakai sumpit ya dimohon jangan restoran Jepang. Ya, ntar kalian malu-malu tuh di jalannya. Oke, itu beberapa ini tentang menata meja ya. Ini ada beberapa langkah menata meja ya. Oke, yang pertama itu jenis setup table. Seperti yang tadi omongin tadi 4 itu. Yang kayak gimana yang akan kalian setting. Ya, jadi yang waktu praktek kemarin betul kita setting yang table dot. Ya kan? Jadi kita setting table dot. Jadi kita setting table dot ya berarti kayak yang tadi settingnya dari appetizer sampai ke dessert. Terus setelah yang kalian ketahui jenis setup table, berarti kalian prepare peralatan yang kalian perlukan. Itu sudah kalian lakukan. Ya walaupun pada waktu pakai banyak samran, ributnya, kebanyakan wah gitu ya. Karena mungkin pengenalan alat kalian kurang, ya ciri-ciri alat kalian kurang mengetahui. Jadi agak bingung, mirip-mirip dia. Jadi kayak alatnya kayak kembar dia. Setelah di prepare alatnya, kalian tinggal polish. Ya, waktu itu udah pada polish sih kebanyakan udah bagus. Ya, udah menggunakan air hangat, walaupun beberapa ada yang lupa molid dan lain sebagainya. Ya, terus laying the cover atau tebal cloth. Terus di polish, laying the cover. Ya. Terus folding napkin. Napkin pertama di setting karena dia patokan tempat di mana kamu duduk. Ya, jadi napkin itu penting. Ya, walaupun nggak bagus-bagus amat lipatannya, yang penting rapi. Ya, nggak perlu lipatnya keren-kerennya. Ya, tapi pelayannya nol. Kan mendingan lipat simpel tapi pelayannya keren. Ya, dimana poinnya pada waktu melipat napkin itu melipatnya cepat, mau unfoldingnya juga cepat, nggak ribet masuk sana masuk sini. Begitu unfolding, wah mau gobek-gobekan mukanya. Jadi sesuatu yang simpel pada saat unfolding juga dia simpel. Mungkin ngambil dua spot, tinggal tarik, beres. Habis itu setelah napkin, yang Pak bilang tadi, napkin sangat penting karena dia di penanda di mana kamunya itu akan berguna ketika tabelnya itu dia bulat, ya melingkar. Tapi kalau kotak sih kita udah tahu tempat kamu duduk sudah tahu. Tapi kalau melingkar kita belum tentu tahu, karena kalau melingkar itu ada kemungkinan di sana berempat, berlima, berenam dan bertujuh. Jadi napkin yang
setting pertama. Setelah setting napkin, baru kita ke cutleries. Ya, jangan aksesoris dulu. Aksesoris itu terakhir. Karena aksesoris bisa ada, bisa tidak. Settinglah cutleries. Ya, jadi di yang pertama kita setting itu adalah di main post. Ya. Jadi kita setting di main post. Kenapa? Karena main post itu adalah piring terbesar. Piring yang paling besar adalah main post. Jadi jangan sampai main postnya ntar mepet. Begitu datang main post, blok, ketutup semua settingan kalian, percuma. Nah, jadi setting ke main post dulu. Terus setelah itu baru dia setting ke baik soup, appetizer atau dessert. Ya. Terus yang di plate, yang di knife. Ya, dia ada di kiri. Ya. Waktu ini banyak yang bingung. Hampir pada waktu itu 8-nya di kanan, 8 orang di kanan, 1 orang di kiri. Yang salah 1 orang. Bukan yang salah sih, dia memperbaiki diri. Waktu itu kayaknya ada kelas atau berapa, Pak lupa. Semuanya salah. 1 orang benar, tapi yang benar jadinya salah karena sedikit jadinya. Jadi ternyata yang 1 orang itu yang benar, jadi kebalik semua sebenarnya. Jadi karena kebanyakan di antara kalian tuh banyak yang nyontek sih ya, sledet kanan sledet kiri ya. Jadi sledet kanan sini timpalnya bareng ya, sini timpalnya bareng, padahal kalian ngerti, jadinya salah karena kalian kurang percaya diri. Ada pokoknya beberapa orang kena. Terus water goblet, ya, water goblet taruh pada tempatnya di kanan, di atas mangkok. Ya, hati-hati dengan water goblet karena waktu praktek kopi ini ada 2 atau 3 orang kalau nggak salah menjatuhkan water goblet. Ada yang samran, ada yang batisnya kan hilang. Jadi harap berhati-hati ya, karena kalian juga pada saat kerja jangan kerosokan ya. Water goblet kalau cutleries jatuh sih paling cuma suara yang menggelegar ya, tapi kalau water goblet suaranya menggelegar, water gobletnya pecah, jadi banyak ruginya ya. Jadi jangan kerosokan, jadi harus slow. Terus yang selanjutnya itu table number itu sangat penting ya, karena dia bukan aksesoris seperti yang udah Pak sering bilang. Table number itu adalah service equipment ya. Jadi dia perlu, sangat penting untuk kita, untuk waiter-waitress ya, karena kita yang memerlukannya. Kalau tamu sih nggak begitu perlu dengan table number, ada nggak masalah, tapi bagi kita harus ada. Kalau nggak ada, kita bagikan hilangan map di Google Map, hilang dah itu ya, karena dia itu Google Map-nya. Kita bisa melihat tamu yang pesan siapa, tabelnya yang mana, jadi dialah Google Map. Terus yang terakhir aksesoris ya. Tadi yang terakhir itu baru aksesorisnya, karena aksesoris itu bisa ada bisa tidak. Jadi kalau misalnya dia nggak ada karena sesuatu dan lain hal, misalnya mejanya kekecilan, nggak usah diadain, dia nggak bingung, dia nggak naruhnya susah. Tapi begitu tamu memerlukan ya diadain, tinggal ngambil. Tempatnya di mana? Ya di set stand, di meja samping yang sudah tersedia biasanya di masing-masing restoran. Tempat naruh peralatan, tempat naruh aksesoris dan lain sebagainya. Ya, itu adanya di set stand. Oke, jadi yang termasuk aksesoris ini kayak flower vase, salt and pepper. Kok aksesoris? Karena dia biasa digunakan untuk aksesoris, karena salt and pepper shaker itu banyak sekali jenisnya. Ada yang bentuk ini, bentuk itu, bagus untuk aksesoris.
ya di samping kegunaannya. Ya ashtray juga kayak gitu. Ya kalau ashtray bagus, ada yang pokoknya bentuk-bentuk sesuatu yang bagus kan, yang bisa digunakan sebagai aksesori juga. Oke, itu langkah-langkah menata. Nah, setelah itu, setelah kita menata, kita kan udah menata nih. Setelah kita menata, waktunya kita melayani, ya, dari menyambut tamu sampai tamu apa namanya, duduk, makan, dan pergi. Oke, nah, ini ada pelayanan, ada beberapa faktor-faktor yang penting karena kita ngomongin pelayanan, jadi kita harus ngerti jenis-jenis pelayanan. Apa aja jenis pelayanan? Ya, sebelum kita ngomongin jenis pelayanan, kita ngomongin dulu faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dari pelayanan. Ya, yang pertama itu jenis restoran. Seperti yang kalian ketahui, mungkin pasti kalian udah ketahui karena di e-learning kalian udah bikin. Jadi jenis-jenis restoran itu ada banyaknya, ada yang formal, ada yang informal, ada yang spesial. Ya, spesial restoran. Jadi yang formal kayak gimana pelayanannya. Ya, jadi dari jenis restoran ini kita bisa memprediksi jenis pelayanannya kayak gimana. Kalau restorannya formal berarti pelayanannya lebih eksklusif, pasti itu lebih eksklusif dari cara berpakaian dan lain sebagainya. Kalau restorannya informal, dia lebih santai, yang penting cepat pelayanan, tes kayak gitu ya. Ya waktu yang diutamakan. Kalau yang restorannya spesial, restoran itu kan tergantung seperti misalnya kayak restoran Jepang, ya misalnya Balinese, kayak itu kan beda lagi pelayanan. Oke. Terus yang kedua itu bisa berpengaruh dari jumlah tamu yang diharapkan. Kalian itu mau bikin restoran, tamu yang diharapkan itu kayak gimana? Jumlah tamu yang diharapkan gimana? Apakah tamu yang kita harapkan jumlahnya banyak tapi pendapatnya sedikit, atau jumlahnya sedikit tapi pendapatnya banyak? Kalau jumlahnya sedikit tapi pendapatnya banyak, otomatis dia eksklusif, pelayannya eksklusif. Jadi pelayannya benar-benar profesional. Jadi tamu akan membayar pelayanan kita yang profesional dengan harga yang wah. Kalau misalnya tamu yang kita mau yang penting ramai, walaupun sedikit pendapatnya ya udah. Jadi kita pelayanannya yang cepat. Ya. Jadi waktu perputaran tamu akan cepat kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua yang ketiga waktu yang diperlukan untuk menikmati hidangan. Waktu yang diperlukan sama tamu kayak gimana modelnya. Jadi itu yang kita apakah mempengaruhi ya, apakah makanan kita itu adalah merupakan makanan yang dinikmati lama, atau dari cara masaknya lama, cara menikmatinya lama, atau mau yang anteng-anteng saja, nasi goreng pas-pas selesai makan beres. Ya, itu akan mempengaruhi dari pelayanan kita. Yang selanjutnya dari jenis dan harga hidangan. Ya, kalau misalnya harga hidangannya cuma misalnya 50.000, 100.000 kan nggak mungkin pelayanan kita juga eksklusifnya otomatis akan pengaruh itu. Ya, harga yang mahal pasti pelayanan yang eksklusif dengan makanan yang sedikit, dengan porsi makanan yang sedikit tapi harga yang mahal, maka kamu akan mendapat kualitas makanan yang bagus serta pelayanan yang bagus juga, kayak gitu ya. Terus fasilitas yang tersedia, fasilitas restoran kita, apakah fasilitasnya cuma kayak kafe modelnya, tempatnya biasa aja, yang penting nyaman tamu, atau memang tempatnya yang wah, begitu kita mau sampai lampu dan lain sebagainya semuanya mewah,
maka otomatis jenis pelayanan juga akan berbeda di sana dibandingkan dengan tempat-tempat yang di pinggir-pinggir jalan. Ya, terus keterampilan pramusaji itu sangat penting. Ya, dengan tempat yang luas, makanan yang mahal, kalau keterampilan pramusaji tidak mendukung, ya sama juga bohong. Ya, karena ntar ada beberapa jenis pelayanan yang memerlukan keterampilan seorang pramusaji. Ya, jadi biar semuanya sesuai antara makanan restorannya sama pramusaji. Ya, jadi itu dulu jenis pelayanan itu sedikit review sedikit tentang pembelajaran kita. Mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pelayanan di sini. Ya, kalian cari apa jenis-jenis pelayanan, kita akan bahas itu. Ya, ntar kita akan ngomongin itu pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Pak akhiri, kira-kira ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya mungkin? Jangan malu bertanya saat di jalan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak cukupkan di sini dulu karena waktunya udah lewat. Jadi karena waktu kita yang sedikit, jadi terkesan agak sedikit cepat nih. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan lewat WA atau media sosial lain. Oke, karena tadi kita awal dengan penggali, sekarang Pak akhir dengan Pramusanti. Om Santi. Om Santi.